Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin 27 Desember 2021, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Perjuangan. Kita akan awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat yang Tuhan telah berikan di sepanjang hari. Kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tolong Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika orang percaya mengakui iman mereka kepada Kristus dan bergabung dengan gereja, mereka menetapkan tanda pembatas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Sayangnya, hal ini menjadi sumber konflik karena secara implisit memberikan penilaian negatif terhadap komunitas mereka dan nilai-nilainya. Marilah baca firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 dan Ibrani 13 ayat 3. Apa pengalaman para pendengar Ibrani setelah pertobatan mereka? Sangat mungkin bahwa para pembaca Ibrani menderita secara verbal dan fisik di tangan orang banyak yang digerakkan oleh lawan. Misalnya dalam kisah 16 ayat 19 sampai 22, kisah 17 ayat 1 sampai 9. Mereka juga dipenjara dan ada kemungkinan mereka juga dipukuli karena para pembesar memiliki kuasa untuk memberikan hukuman dan penahanan. Seringkali tanpa mengikuti norma peradilan yang sesuai saat mereka mengumpulkan bukti. Seperti tertulis juga dalam kisah 16 ayat 22 dan 23. Mari baca kembali firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 dan 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Bagaimanakah pengalaman Musa dan para pembaca 1 Petrus membantu kita memahami mengapa orang percaya Kristen dianiaya? Untuk menanggung penghinaan karena Kristus. Secara sederhana berarti mengidentifikasi diri sendiri bersama Kristus serta menanggung rasa malu dan perlakuan kejam yang tersirat dari hubungan ini. Permusuhan publik terhadap orang Kristen adalah hasil dari komitmen religius mereka yang khas. Orang bisa tersinggung oleh praktek keagamaan yang tidak mereka pahami atau oleh orang-orang yang gaya hidup dan moralitasnya bisa membuat orang lain merasa bersalah atau malu. Pada pertengahan abad pertama Masehi, Tacius menganggap orang Kristen bersalah karena kebencian terhadap umat manusia. Apapun alasan untuk tuduhan itu, yang tentunya salah, banyak orang Kristen mula-mula seperti orang-orang yang Paulus tuliskan dalam surat ini sedang menderita karena iman mereka. Setiap orang, seorang Kristen atau bukan, menderita. Namun apa artinya menderita demi Kristus? Berapa banyak penderitaan yang kita hadapi demi Kristus? Dan seberapa banyak dihasilkan karena pilihan kita sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya pelajaran kita hari ini akan menambahkan berkat di dalam kehidupan kita dan kiranya kita akan bertumbuh di dalam iman. Mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat hari ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya berkat-Mu akan menjadi bagian kami ketika kami sudah membaca firman-Mu dan kami mengerti dan bertumbuh oleh karena urapan Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh pemirsa, biarlah dengan kemurahan Tuhan kami akan kembali dapat belajar esok hari, belajar firman-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya pada esok hari kita kembali akan dapat bertemu dalam pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.